Welcome to our YouTube channel. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas fisiologi tumbuhan. Dalam video kali ini, kami akan menceritakan tahap-tahap yang ada pada kultur jaringan. Kegiatan ini kami lakukan di Laboratorium Kultur Jaringan di Alifa Agricultural Research Center. Nah, apa sih kultur jaringan tanaman itu? Kultur jaringan tanaman adalah suatu teknik untuk menumbuhkan sel, jaringan, ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi yang aseptik atau steril untuk menjadi tanaman secara utuh. Nah, kondisi steril ini merupakan suatu syarat yang mutlak demi keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan, sehingga kondisi ini harus tetap dijaga selama proses kultur berlangsung. Nah, adapun tujuan dari kultur jaringan yaitu rekayasa genetika, perbanyakan tanaman transgenik, dan memperbanyak tanaman yang tidak memiliki biji atau sulit berkecambah. Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu stok makro, stok mikro, iron, vitamin, ZPT-BAP, Aquades, mioinositol, sukrosa, bubuk agar, NaOH, HCl. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu beker gelas, pipet ukur, alat pengaduk dan steril, jar kaca, kompor, panci, aluminium foil, alat pengaduk, dan autoclave. Pertama, masukkan Aquades kurang lebih 50 ml. Lalu, masukkan stok makro ke dalam Aquades tadi sebanyak 25 ml. Dilanjutkan dengan memasukkan stok mikro sebanyak 0,25 ml. Kemudian, masukkan iron sebanyak 2,5 ml. Lalu, dilanjutkan dengan vitamin sebanyak 2,5 ml. Kemudian, ditambahkan lagi ZPT-BAP sebanyak 5 ml. Semua larutan yang sudah dicampurkan tadi kemudian diaduk di atas alat pengaduk dengan menggunakan stirel yang berfungsi untuk menghomogenkan. Kemudian, masukkan mioinositol sebanyak 0,025 gram yang berfungsi untuk merangsang eksplan untuk tumbuh. Larutan yang masih tersisa di wadah dilarutkan dengan Aquades. Kemudian, tambahkan sukrosa sebanyak 7,5 gram dan larutkan lagi dengan Aquades. Lalu, diaduk hingga bubuk-bubuk tersebut menjadi larut. Karena kita ingin membuat 250 ml, maka sedikit demi sedikit Aquades ditambahkan. Kemudian, dilanjutkan dengan menghitung pH. pH pada media padat diperlukan sebanyak 5,7 sampai dengan 5,8. Nah, ketika kita mengukur pH namun larutannya masih basah, maka kita perlu menambahkan HCl. Sebaliknya, ketika larutan tersebut masih asam, maka kita perlu menambahkan NaOH. Ketika pH sudah sesuai, angkat larutan dari alat pengaduk. Untuk mencapai 250 ml ketika masih kurang, maka perlu ditambahkan lagi Aquades. Lalu, tambahkan bubuk agar yang berfungsi untuk memadatkan media dan masukkan larutan yang sudah dicampurkan tadi ke dalam panci. Nah, ingat, panci ditutup untuk mengurangi kontaminasi. Lalu, larutan dimasak dengan menggunakan api yang sedang. Kemudian, terus diaduk hingga keluar gelembung.
Larutan ini tidak dimasak hingga mendidih. Hal ini dikarenakan jika nanti larutan menguap, maka volume larutan akan berubah. Ingat ya, kesterilan harus tetap dijaga. Lanjut, masuk ke tahap berikutnya, yaitu memasukkan larutan yang sudah dimasak tadi ke dalam botol kaca. Ukurannya sesuai dengan yang ditentukan. Lanjut, larutan tersebut harus cepat-cepat ditutup untuk menghindari kontaminasi. Larutan ditutup dengan menggunakan aluminium foil. Bisa juga menggunakan plastik atau alat penutup lainnya. Dan terakhir, media disterilkan di dalam autoclave yang bersuhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Sebelum masuk ke ruangan, kita disarankan untuk mencuci tangan dan mencuci kaki terlebih dahulu. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu laminar air flow, X-Plan, pinset, alkohol, bunsen, pisau, dan kapas. Tahap yang pertama yaitu sterilkan tangan dengan menggunakan alkohol 70%. Lalu, sediakan X-Plan dan media tanamnya. X-Plan yang digunakan adalah bibit anggrek bulan, sedangkan media tanamnya berupa arang aktif yang mengandung metabolit yang berfungsi untuk merangsang perkembangannya. Lalu, sterilkan pinset di atas bunsen dan letakkan pinset tersebut di atas kapas yang mengandung alkohol. Lalu, buka penutup X-Plan dengan menggunakan pinset yang sudah dibakar tadi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kontaminasi terhadap mikroorganisme. Lalu, ambil X-Plan dengan menggunakan pinset dengan cara mencepit bagian batangnya dan diletakkan di atas cawan Petri yang sudah dilapisi oleh tisu. Lalu pinset dibakar lagi dan diletakkan di atas kapas yang berisi alkohol. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kontaminasi terhadap mikroorganisme. Dan botol kaca yang berisi X-Plan ditutup kembali. Kemudian pinset disterilisasikan lagi. Pisau juga ikut disterilkan. Dikarenakan X-Plan ukurannya besar dan terdapat bagian yang mati, maka akan kita pisahkan menjadi beberapa bagian dengan bantuan pinset dan pisau. Lalu, sediakan media tanam untuk tempat tumbuh si X-Plan. Pinset akan selalu disterilkan ketika menyentuh benda-benda lain di sekitarnya. Kemudian, masukkan X-Plan ke dalam media tanam menggunakan pinset. Dan yang terakhir, tutup botol tersebut. Nah, setelah 2 minggu, inilah hasilnya. Anggrek bulan bebas dari kontaminasi dan berhasil tumbuh. Terima kasih sudah menonton.